الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لقاء ربه أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Pertama kita sempurnakan syukur dan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa begitu hebat syukur yang beliau panjatkan, tapi belum mampu untuk mengimbangi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya mensyukuri nikmat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan kita. Bukan karena bahagia kita bersyukur, akan tetapi justru karena kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita. Bukan karena senang kita bersyukur, tapi justru kalau kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan di dalam hati kita. Bukan karena kaya kemudian kita merasa cukup. Bukan. Justru karena kita merasa cukup, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perasaan kaya di dalam hati kita. Allah akan membuat kita kaya dengan memberikan rasa cukup di dalam hati kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat Allah yang sangat besar kepada kita hamba-hamba yang lemah ini adalah Allah memberikan kepada kita momentum-momentum. Ada waktu-waktu yang di situ ketika seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia maksimalkan momen-momen itu untuk mengejar ketinggalannya, maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan irisan-irisan keberkahan di dalam kehidupannya. Apa yang dimaksud dengan irisan-irisan keberkahan? Keberkahan itu adalah ketika amal kita kurang, kemudian Allah berikan kita keberkahan, maka keberkahan ini yang akan mencukupi. Ketika amal kita tidak sempurna, maka ketika Allah berikan kepada kita keberkahan, maka keberkahan inilah yang akan menyempurnakan. Ketika amal kita ganjil, maka keberkahan inilah yang akan menggenapkan. Ketika amal kita tipis, maka keberkahan inilah yang akan menebalkan. Makanya ketika dalam satu momen menyambut bulan suci Ramadan, sebagaimana riwayat dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Mughirah bin Syu'bah, beliau katakan, besok Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, atakum Ramadan syahrul barakah. Telah datang mengetuk di depan pintu kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Fihi khairun yughashshikumullah.
Ramadan ini setiap detiknya, setiap menitnya, mulai dari awal sampai akhirnya, siangnya, malamnya, semuanya adalah kebaikan. Yughashyikum, Allah meliputi kalian dengan kebaikan pada bulan itu. Seperti oksigen, kita kemanapun kita diliputi oleh oksigen. Kita ke depan, kita tidak bisa menghindari oksigen itu. Kita ke belakang oksigen, kita tidur oksigen, sadar. Seperti itulah makna kebaikan meliputi kita pada bulan Ramadan, sebagaimana oksigen meliputi kita setiap hari. Tidak bisa kita lepas. Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, "Fatanzilu fihi rahmah." Pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Wa tukhattu fihi al-khataya. Dosa-dosa digugurkan. Wa yustajabu fihi doa, dan doa-doa dikabulkan. Rahmat Allah turunkan, dosa-dosa Allah hapuskan, dan doa-doa Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Inilah kebaikan Ramadan dan tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Karena itu Nabi kemudian memberikan arahan. Jadi setelah Nabi memberikan deskripsi tentang apa itu Ramadan, fadilahnya, kemudian Nabi memberikan gambaran, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka di bulan Ramadan itu, teman-teman sekalian, jangan tanggung-tanggung. Perlihatkan kepada Allah levelmu yang terbaik. Kamu punya level yang terbaik, maka perlihatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innas saqiyya, karena sesungguhnya orang celaka itu adalah man rahima fihi rahmatullahi azza wa jalla, orang yang masuk pada bulan Ramadan, menghirup oksigen di bulan Ramadan, melewati hari-hari bulan Ramadan, lalu kemudian Ramadan pergi dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan Ramadan itu. Sehingga apa langkah-langkah yang harus kita ambil? Maka yang pertama, saudaraku rahimakumullah, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatun nasuh adalah taubat yang mengingatkan kita akan kesalahan masa lalu, lalu memberikan nasihat kepada kita agar tidak mengulangi lagi. Maka ingatlah bulan Ramadan yang lalu. Ketika kita sudah memiliki target macam-macam, kita sudah catat, saya akan khatamkan Quran sekian kali, saya akan hafalkan surah-surah pendek, saya akan begini, saya akan begitu. Lalu kemudian berlalu hari-hari Ramadan dan tidak satu pun target-target kita terrealisasi. Semuanya patah di tengah jalan, semuanya gugur di tengah jalan. Maka ketika hari ini menyambut Ramadan ini kemudian kita bertaubat kepada Allah, maka hendaklah kesalahan-kesalahan masa lalu itu kita masukkan dalam memori kita. Lalu kemudian itulah yang menasihati kita bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu sampai engkau masih bisa mendapatkan Ramadan tahun ini, apakah engkau masih akan mengulangi kesalahan yang sama? Inilah taubat yang memberikan nasihat kepada kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, hadirin dimuliakan, mari kita pasang niat yang kuat. Karena sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, in tasduqillaha yasduka. Kalau engkau jujur dengan keinginan kebaikan yang kau inginkan di dalam hatimu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu engkau untuk mewujudkan apa yang kau inginkan. Maka hari ini kita pasang niat. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an? Bagaimana interaksi kita dengan malam-malam Ramadan? Ini yang harus kita targetkan. Kita pasang niat, ya Allah, bulan Ramadan ini saya punya cita-cita, mudahkan saya berniat untuk mengkhatamkan Al-Quran 3 kali. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantu kita untuk memudahkan kita. Kita pernah mendengarkan ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ikut berjihad, ikut berperang bukan untuk mendapatkan ganimah, bukan untuk mendapatkan rampasan perang." Maka Nabi bertanya, "Kalau begitu apa yang kau inginkan?"
Maka orang ini kemudian mengatakan, yang saya inginkan adalah ada anak panah musuh yang menembus leher saya dan saya mati sebagai syahid. Maka Nabi kemudian mengatakan, in tasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur dengan apa yang kau katakan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Allah akan membenarkan apa itu. Sehingga kemudian berikutnya terjadi peperangan, dan betul sahabat ini lalu kemudian digotong di hadapan Nabi untuk disolatkan jenazahnya, dan ada sebatang anak panah yang menancap di lehernya. Maka kemudian Nabi bersabda, laqad saddaqallaha fasaddaqahu. Orang ini jujur kepada Allah, maka Allah kemudian membenarkan apa yang dia katakan. Maka jujur kepada Allah dengan niat kita. Maka tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk mencapai target-target Ramadan, melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita adalah, Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, pertemukan kami dengan Ramadan ini. Pertemukan kami dengan Ramadan ini. Wasallimna li Ramadan, dan serahkan kami kepada Ramadan. Wasallimhu lana, dan serahkan Ramadan kepada kami. Coba kita renungkan doa yang luar biasa ini. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan. Saya ini manusia, sedangkan Ramadan itu adalah kumpulan hari-hari. Maka pertemukan saya dengan Ramadan, dan ketika kami bertemu ya Allah, serahkan kami kepada Ramadan agar Ramadan memiliki kami, dan serahkan Ramadan kepada kami agar kami juga memiliki Ramadan. Coba renungkan doa yang luar biasa ini. Apa yang kita pahami? Yang kita pahami adalah kemesraan. Kemesraan, serahkan kami kepada Ramadan agar kami memilikinya, dan serahkan Ramadan kami agar Ramadan pun memiliki kami. Wasallamna lahu, dan ketika kami sudah saling memiliki, maka terimalah kami ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Hatta yakhruja Ramadan. Ya. Makanya kita perhatikan Nabi SAW 10 hari terakhir Ramadan, beliau ketika kemesraan sudah memuncak, maka bahkan beliau sudah meninggalkan istrinya. Kenapa? Karena saat-saat perpisahan sudah hampir akan datang. Detik-detik ini sangat berharga. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, sesungguhnya berat sekali perpisahan dengan Ramadan ini. Ya. Jadi kalau toh Ramadan ini harus pergi karena dia adalah waktu, maka hatta yakhruja Ramadan, jangan sampai Ramadan ini pergi. Wa qad ghafarta lana, kecuali engkau telah mengampuni dosa kami. Wa afauta anna, engkau telah memaafkan kami. Wa rahimtana, dan engkau telah merahmati kami. Ini yang Nabi SAW minta kepada Allah sebagai pengganti pelipur lara kesedihan beliau berpisah dengan Ramadan. Ya Allah, engkau telah mempertemukan aku dengan Ramadan. Aku mau saling memiliki dengan Ramadan pada bulan ini. Memuncak kemesraan kami di 10 hari terakhir. Tapi karena Ramadan harus pergi, tidak sanggup rasanya hati ini berpisah dengan Ramadan. Oleh karena itu ya Allah, janganlah engkau ambil Ramadan dariku, kecuali aku minta 3 kepadamu. Ampuni dosaku, kasihani aku, dan maafkan semua kesalahanku. Itulah Nabi kita SAW. Hadirin yang dimuliakan, inilah yang sempat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan pada usia-usia yang Allah jadikan sebagai amanah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang panjang umurnya dan diberkahi amalnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa Muhammadinil mujtaba wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فإننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والإسلام والسلامة اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والإسلام والسلامة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والعون بالصلاة والزكاة وتلاوة القرآن اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة اللهم صل على محمد وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله